Singkat cerita, setelah perdebatan yang sedikit panas hingga akhirnya mencapai puncaknya juga. Tidak seperti yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi yang memikat, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang halus dan muda berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiao Yan telah menanggung ejekan yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir, bahkan dia memiliki batas. Tindakan Nalan Yanran dengan kasar menginjak potongan terakhir martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat mundur. Pria muda di sisinya mengambil kesempatan untuk mencabut pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Meskipun giginya bergemerincing, kata-kata Xiao Yan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya mengepal dan di dalam pupil matanya yang hitam, nyala api menyala. Di atas aula, Xiao San dikejutkan oleh reaksi Xiao Yan dan buru-buru menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di sisi yang salah dari fraksi awan berkabut. Meskipun tinjunya semakin kencang, Xiao Yan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah wajah ganas yang dia tunjukkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Alhasil, Xiao Yan kini lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya selama 3 tahun terakhir adalah bahwa dia telah belajar untuk mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang sama sekali berbeda, Geye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasa kedinginan. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Geye berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakanku membuatmu marah sejauh ini, tapi, kamu harus tetap melepaskan pernikahan. Perlahan menghela nafas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan menegang wajahnya. Ingat, kunjunganku ke klan Xiao diizinkan oleh guruku, pemimpin fraksi dari fraksi awan berkabut. Sambil mengerucutkan bibirnya, Nalan Yanran berkata, dengan sedikit ketidakberdayaan, Anda dapat memahami bahwa kunjungan saya hari ini sebagian merupakan paksaan. Tetapi Anda harus memahami bahwa kenyataannya keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu tidak berarti banyak, Anda harus memahami perbedaan di antara kami. Kami tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak dari gadis itu, mulut Xiao Yan melengkung menyeringai, Nona Nalan. Kamu harus mengerti, di Douki Daratan, seorang wanita yang kembali ke pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Aku tidak terlalu peduli tentang dipermalukan, tapi ayahku. Dia adalah pemimpin klan. Jika kami menerima permintaanmu hari ini lalu bagaimana kamu mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao mempertahankan pijakan di kota Wutan? Melihat pria muda yang marah itu, alis Nalan Yanran sedikit berkerut. Dia mengintip ke arah Xiao San di ujung aula, dia tampak seolah-olah dia baru saja bertambah tua. Melihat itu, dia merasa sedikit kasihan atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini, saya sedikit sembrono. Jadi, hari ini, saya akan mengambil kembali sementara permintaan saya untuk melepaskan pernikahan saya. Tapi, kamu harus menjanjikan sesuatu padaku. Janji apa yang Nalan Yanran itu inginkan? Saya bisa menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kamu akan datang ke fraksi awan berkabut dan menantangku. Jika saya menang maka saya akan melepaskan pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, Anda akan melakukan ritual kedewasaan klan Anda jadi bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan memengaruhi ayah Anda Xiao San atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Kalau aku kalah, itu tidak akan mempengaruhi nama ayahku. Tapi mungkin seumur hidupku, aku akan menanggung malu karena kalah. Wanita ini terlalu kejam. Xiao Yan merasa tidak berdaya, dia marah tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nona Nalan, bukannya kau tidak tahu kondisi Yan Er? Bagaimana mungkin dia akan menantangmu?
Menghinanya seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao San memukul meja dan berdiri dengan marah. Xiao San Shushu, saat melepaskan ikatan pernikahan, pasti ada seseorang yang memikul tanggung jawabnya. Kalau bukan karena kamu, aku akan melepaskan ikatan pernikahan hari ini. Setelah itu, aku akan mengumumkannya ke publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga menjadi marah dan berteriak dingin pada Xiao Yan, karena kamu tidak ingin merusak nama baik Xiao San Shushu, terima saja tantangannya. 3 tahun atau sekarang, kamu akan memilih yang pertama atau yang kedua? Nalan Yanran, kamu tidak perlu bersikap angkuh dan sombong. Alasanmu membatalkan pernikahan ini adalah karena kamu tidak berpikir bahwa aku, Xiao Yan, yang hampir lumpuh, tidak sebanding denganmu, seorang jenius. Maafkan aku karena mengatakannya dengan terus terang. Selain kecantikanmu, aku tidak peduli dengan hal lain milikmu. Fraksi Mystic Cloud sangat kuat, aku mengakuinya. Tapi aku masih muda. Aku punya banyak waktu. Ketika aku berusia 12 tahun, aku adalah seorang douze. Tetapi kamu, Nalan Yanran, ketika kamu berusia 12 tahun, berapa banyak duan qi yang kamu miliki? Kamu benar. Aku mungkin lumpuh sekarang, tetapi karena aku menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, mengapa kamu berpikir bahwa aku tidak dapat mengulangi keajaiban seperti itu di masa depan? Mengapa kamu berpikir bahwa aku tidak dapat menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif itu, Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa yang mengira bahwa pemuda pendiam itu memiliki lidah yang begitu tajam? Mulut Nalan berkedut. Meskipun dia sangat kesal pada Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiao Yan adalah kebenaran, meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang douze saat dia berusia 12 tahun. Namun, Nalan Yanran baru mencapai 8 duan qi saat itu. Nona Nalan, karena kakek Nalan, aku akan memberimu beberapa nasihat. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-beraninya kau menindasku karena aku sekarang miskin. Kata-kata keras Xiao Yan membuat Nalan menegang. Ya. Benar-benar hebat, jangan berani-beraninya kau menindasku karena aku sekarang miskin. Anakku tidak mungkin biasa-biasa saja. Di ujung aula, mata Xiao San berbinar-binar dan telapak tangannya yang berat menghantam meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana. Sambil menggertakkan giginya dan menatap pemuda yang mencibir di depannya, Nalan menjadi sangat marah hingga kepalanya mulai terasa pusing. Nalan Yanran telah dimanja sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seusia dengannya. Suaranya yang kekanak-kanakan meninggi, apa dasarmu mempermalukanku? Bahkan jika bakatmu sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, kamu sekarang lumpuh. Oke, aku, Nalan Yanran, akan menunggu hari ketika kamu melampauku. Mulai hari ini, aku tidak akan menyebutkannya lagi, tetapi 3 tahun dari sekarang, aku akan menunggumu di faksi Mystic Clouds. Jika kamu punya nyali, tunjukkan padaku bagaimana kamu telah mengubah situasimu. Jika kamu mengalahkanku saat itu, maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu selama sisa hidupku. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian, lebih baik kamu persiapkan kontrak untuk membatalkan pernikahan kita. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiao Yan mengejek, tidak akan butuh waktu 3 tahun. Aku tidak akan menginginkanmu bahkan jika kau memohon padaku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengabaikan wajah Yanran yang membeku dan berbalik. Dengan cepat berjalan maju ke sebuah meja, dia mengambil kertas dan mulai menulis. Tinta perlahan menetes ke kertas dan akhirnya penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Yan meraih sebilah pedang pendek di atas meja dan mengarahkan bilah tajam itu ke tangan kirinya. Begitu pedang itu siap, ia dengan kuat mengeluarkan darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berdarah menekan kertas putih itu, meninggalkan bekas merah mencolok. Sambil mengambil kontrak itu dengan ringan, Xiao Yan tertawa, tawa kemenangan. Ketika dia berjalan melewati Yanran, dia membanting kontrak itu ke atas meja. Jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa aku, Xiao Yan, sangat mengagumi seorang istri jenius. Kontrak ini, bukanlah kontrak untuk melepaskan ikatan pernikahan, melainkan, aku menceraikanmu dari klan Xiao.
Mulai sekarang, kau, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Xiao. Kau berani menceraikanku? Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbelalak tak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, bisa-bisanya diceraikan oleh orang cacat dari klan kecil. Kejadian yang tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa ia sedang bermimpi. Sambil menatap dingin ekspresi tercengang Nalan Yanran, Xiao Yan berbalik dan berlutut di depan Xiao San. Dia memberi koutou berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apapun. Meskipun Xiao Yan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika kejadian itu menyebar, orang lain mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa Nalan Yanran menggunakan latar belakang tiraninya untuk memaksa klan Xiao melepaskan pernikahan itu. Bagaimanapun, dengan kecantikan, bakat, dan latar belakang Yanran, seorang cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan seorang calon pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut. Karena itu, sebagai ayah Xiao Yan, Xiao San mungkin harus menanggung ejekan yang tak ada habisnya. Melihat Xiao Yan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dirasakan putranya, Xiao San tersenyum tak berdaya, "Aku percaya bahwa putraku tidak akan lumpuh selamanya. Gosip tidak akan ada gunanya ketika fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke fraksi awan berkabut dan menebus rasa malu hari ini." Dengan mata yang sedikit basah, Xiao Yan melakukan koutou berat lagi dan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiao Yan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan pemuda itu, di bawah terik matahari, membentang sangat jauh. Jika dilihat, ia tampak sangat kesepian. Mulut kecil Nalan Yanran terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiao Yan yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. "Karena tujuanmu sudah tercapai, silakan pergi sekarang." Melihat pemuda yang menjauh itu, meskipun wajah Xiao San tanpa ekspresi, kedua tangannya di dalam lengan bajunya mengepal begitu erat hingga jari-jarinya menjadi putih pucat. "Xiao Shushu, aku minta maaf atas kejadian hari ini. Jika kau punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan." Sambil membungkuk ringan kepada Xiao San yang tidak menunjukkan ekspresi apapun, Nalan juga tidak ingin tinggal lama. Dia segera berdiri dan berjalan menuju pintu aula utama. Di belakangnya, Ge dan pemuda tampan itu segera mengikutinya. Sambil melambaikan tangannya, Xiao San melemparkan kotak giok di atas meja ke arah mereka. Ge segera menangkap kotak yang jatuh itu dan tersenyum pahit sambil meletakkan kotak itu di dalam cincinnya. "Nona Nalan, semoga Anda tidak menyesali tindakan Anda hari ini. Dan juga, jangan berasumsi bahwa dengan dukungan fraksi Mystic Clouds, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun." Ketika Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis terdengar dari dalam aula. Langkah ketiganya terhenti dan mereka melirik ke sudut tempat suara itu berasal, mendapati seorang gadis berpakaian ungu tengah membalik-balik buku dengan perlahan. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan menyelimuti gadis itu dengan sempurna. Dari kejauhan, dia tampak seperti bunga teratai ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah dia berasal dari surga. Seolah merasakan tatapan dari ketiga orang itu, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku tua itu dan di dalam tatapan matanya yang seperti musim gugur, garis tipis api keemasan mengintip keluar. Melihat api tipis di mata gadis itu, Geye langsung menegang dan ekspresi ketakutan melintas di wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera meraih Nalan Yanran yang kebingungan dan pemuda itu dan dia melarikan diri dari aula utama seolah-olah dia takut akan keselamatannya. Melihat tindakan Grie, kecuali beberapa orang, yang lainnya semua memiliki ekspresi kebingungan. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiao Yan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan-lahan naik ke puncak gunung di belakang gedung klan. Duduk di puncak gunung, Xiao Yan dengan tenang memperhatikan puncak gunung yang curam di kejauhan yang diselimuti kabut.
Di sana, di tengah kabut, adalah pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jama yang terkenal. Dengan bahu yang melambai ke atas dan ke bawah, suara lembut dan mengejek diri sendiri dari pemuda itu bergema di puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Sambil menarik-narik rambutnya, Xiao Yan menggigit bibirnya, membiarkan rasa darah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya menguasainya di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Tepat saat Xiao Yan mengucapkan sumpahnya, tawa keriput dan aneh terdengar di telinganya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan bayangan apapun. Tepat ketika Xiao Yan mengira ia berhalusinasi, tawa aneh tanpa tujuan terdengar lagi. Mata Xiao Yan menyipit dan pandangannya tertuju pada cincin hitam di tangan kanannya. Setelah menenangkan dirinya, Xiao Yan mengajukan pertanyaan penting. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di cincinku? Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa aku? Kau tak perlu tahu, aku tak akan menyakitimu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Beruntung sekali. Aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir, kalau tidak, aku mungkin masih tidur. Persembahan? Xiao Yan mengerjapkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin keluar dari mulutnya dengan susah payah. Doukiku menghilang, kau melakukannya. Xiao Yan yang biasanya tenang dan kalem menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenangan dari ibunya, ia mencabut cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke tebing dengan sekuat tenaga. Saat cincin itu lepas dari tangannya, pikiran Xiao Yan akhirnya jernih. Dengan tergesa-gesa ia mencoba menangkap cincin yang melayang itu, tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh bebas menuruni gunung. Menatap cincin yang menghilang dalam kabut, Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadabannya dan menjadi tenang. Dia menepuk dahinya, karena merasa kesal. Menyadari bahwa penyebab penghinaan yang dialaminya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dikenakannya, tidak mengherankan jika Xiao Yan bereaksi begitu keras. Setelah duduk di tepi tebing cukup lama, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia berdiri dan bersiap untuk kembali, tetapi matanya membelalak dan jarinya dengan gemetar menunjuk ke arah benda di depannya. Di depan Xiao Yan ada cincin hitam pekat yang melayang di langit. Namun, yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sosok keriput transparan di atas cincin itu. Nak, kau tidak perlu marah begitu, aku hanya mengambil 3 tahun doukimu. Tetua yang transparan itu tersenyum pada Xiao Yan yang tercengang. Mulut Xiao Yan berkedut dan dia menahan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu seharusnya tahu seberapa banyak rasa sakit yang telah kamu sebabkan padaku sejak kamu mengambil doukiku. Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa. Apakah kamu pikir 3 tahun lalu kamu akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiao Yan mengerutkan kening tetapi emosinya mulai tenang. Setelah amarahnya, sedikit kebahagiaan menguasai Xiao Yan. Karena dia tahu mengapa doukinya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepaskan gelar orang cacat yang telah diberikan oleh banyak orang kepadanya, Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah terlahir kembali. Tetua yang menjijikkan di depannya tidak terlihat menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah hilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, seseorang akan lebih menghargainya. Sambil memutar pergelangan tangannya pelan, Xiao Yan menghela napas panjang dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, aku ingin tahu apakah kau berencana untuk tetap berada di atas ring untuk mencuri doukiku. Jika memang begitu, maka aku akan memintamu untuk mencari pemilik baru, aku tidak sanggup untuk terus membesarkanmu. Orang lain tidak memiliki persepsi jiwa sekuat dirimu. Tetua itu mengelus jenggotnya, karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kau memberiku izin, aku tidak akan mengambil doukimu. Xiao Yan memutar matanya dan mencibir tanpa berkata apa-apa. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan tetua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya.
Nak, apakah kau ingin menjadi kuat? Apakah kau ingin dihormati oleh orang lain? Meskipun Xiao Yan telah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan orang tua itu, jantungnya mulai berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Aku sudah tahu mengapa Doukiku menghilang dan dengan bakatku, mengapa aku membutuhkanmu untuk menjadi kuat. Sambil menghela napas kecil, Xiao Yan berkata dengan lancar. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Berutang budi kepada orang misterius bukanlah langkah yang cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kau harus tahu bahwa kau sudah berusia 15 tahun tetapi Doukimu hanya di 32-an. Kurasa aku mendengar bahwa upacara kedewasaanmu tahun depan kan? Apakah kau pikir dalam setahun, dengan bakat dan kerja kerasmu kau bisa mencapai 7 Duan Qi? Selain itu, gadis yang kau janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat yang buruk. Kau ingin mengejar dan melampauinya. Itu tidak akan mudah. Wajah tetua yang penuh kerutan itu mekar seperti krisan. Jika kau tidak mengambil Doukiku, apa kau pikir semua ini akan terjadi? Dasar bajingan tua. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiao Yan kembali muram dan ia mulai mengumpat. Setelah mengumpat, Xiao Yan merasa sedikit putus asa. Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa banyak ia mengumpat, tidak akan ada pengaruhnya. Latihan Douki membutuhkan fondasi yang kuat. Dulu ketika ia berusia 4 tahun, ia membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai 9 Duan Douki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 Duan Qi hanya dalam 1 tahun adalah hal yang sia-sia. Sambil mendesah putus asa, Xiao Yan melirik tetua yang sok penting itu. Sudut mulutnya melengkung dan dia bertanya, apakah kamu punya solusi? Mungkin. Jawab si tetua samar-samar. Jika kau membantuku mencapai 7 Duan Qi hanya dalam waktu 1 tahun, maka aku akan memaafkanmu karena telah mengambil Doukiku selama 3 tahun. Bagaimana? Xiao Yan bertanya dengan nada bertanya. Jika kau tidak bisa membantuku, mengapa aku harus tetap berada di sisimu, orang yang tidak berguna? Kau harus mencari orang malang lainnya. Xiao Yan tahu bahwa tetua yang transparan itu tidak bisa mengambil Douki dari orang lain secara acak, jadi dia tahu bahwa dia memiliki pengaruh dalam negosiasi tersebut. Kau bahkan tidak mendekati seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini benar-benar membantumu tumbuh besar. Apakah rencanaku menjadi bumerang? Melihat Xiao Yan yang pintar, tetua itu berhenti sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan tercengang. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata pelan, jika kau ingin aku tetap berada di sisimu, maka kau setidaknya harus memiliki ketulusan. Dasar bocah yang bermulut tajam. Baiklah, lagi pula, aku memang butuh bantuanmu. Tanpa pilihan lain, si tetua mengangguk dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah mengamati Xiao Yan beberapa saat, senyum licik tersungging di wajahnya. Namun begitu senyum itu muncul, senyum itu menghilang dan si tetua merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan enggan, apakah kau ingin menjadi seorang alkemis? Mendengar perkataan tetua itu, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, di daratan Douki, semua orang ingin menjadi seorang alkemis, tetapi apakah semudah itu untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang ketat. Tiba-tiba, suara Xiao Yan melemah dan dia mengangkat kepalanya, apakah Xiao Yan telah memenuhi persyaratan itu? Menikmati ekspresi terkejut sekaligus gembira yang ditunjukkan Xiao Yan, tetua itu membelai jenggotnya perlahan. Setelah mengamati Xiao Yan selama beberapa detik, dia akhirnya berkata dengan sedikit tidak berdaya, meskipun kamu nyaris tidak lolos, aku berutang budi padamu. Hah, terserahlah, aku akan menganggap ini sebagai balasan budi. Melihat tetua yang enggan itu, Xiao Yan mengira bahwa kakek tua itu berbohong tentang dirinya yang nyaris tidak lolos, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih jauh. Meskipun dia gembira, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku lolos, alkemis diajari oleh alkemis lain. Apakah kamu seorang alkemis? Melihat wajah kecil Xiao Yan yang mencurigakan, si tetua menegakkan tubuh dan dengan bangga berkata, ya, aku seorang alkemis. Sambil mengedipkan matanya, tatapan Xiao Yan pada tetua itu menjadi cerah. Alkemis, mereka benar-benar langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, Anda adalah seorang alkemis tingkat berapa sebelumnya? Xiao Yan menjilat bibirnya dan suaranya yang muda dipenuhi dengan sedikit rasa hormat.
Di daratan Douki, meskipun alkemis sangat langka, masih ada perbedaan di antara para alkemis. Dari yang rendah hingga yang tinggi, tingkatan untuk para alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga yang tertinggi, 9. Raja Pilguhi yang membuat bubuk pengumpul Qi yang ditawarkan Nalan Yanran, adalah alkemis tingkat ke-6 dan di dalam Kekaisaran Jama, ia dapat dianggap sebagai alkemis terbaik. Tahap apa? Aku tidak ingat. Hei, nak, apakah kamu ingin mempelajarinya atau tidak? Tanya si tetua dengan tidak sabar sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku mau. Xiao Yan tidak ragu lagi dan buru-buru menganggukkan kepalanya yang kecil. Para alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat fraksi Mystic Lords, diperlakukan dengan rasa hormat dan hormat. Kau mau? Kalau kau mau, maka kau harus memberi hormat kepada guru-gurumu. Tetua itu duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah tubuhnya. Saya perlu memberi penghormatan kepada guru saya. Tidak memberi penghormatan dan masih berharap aku mengajarimu semua yang aku tahu? Kau sedang bermimpi. Tetua itu memutar matanya, sepertinya tetua yang sok tahu itu benar-benar peduli dengan hubungan murid guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiao Yan hanya bisa dengan hormat memberi penghormatan kepada yang lebih tua agar menjadi seorang alkemis terhormat. Setelah melihat Xiao Yan selesai memberi hormat, tetua itu akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul, namaku Yao Lao. Mengenai asal-usulku, kau tidak perlu tahu untuk saat ini agar kau tidak terganggu. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa Raja Pil hanyalah sampah di mataku. Sudut mulutnya berkedut, Xiao Yan memperhatikan ekspresi riang tetua itu dan berpikir, apa-apaan orang tua ini? Raja Pilguhi yang terkenal di Kekaisaran Jama hanyalah sampah? Jika ini menyebar, seluruh Jama mungkin akan berasumsi bahwa dia sakit jiwa. Mengambil napas pelan dan menahan rasa kagetnya, mata Xiao Yan bergerak cepat dan dengan nada bercanda ia bertanya, Guru, bagaimana Anda akan membantu saya mencapai 7 Duan Qi dalam waktu 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Doukimu selalu menurun, dasar Doukimu jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Douki, dasar adalah yang terpenting. Nanti, kau akan dapat menemukan betapa banyak manfaat yang telah kau peroleh selama 3 tahun ini. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan ia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Xiao Yan tercengang, dia tidak pernah diberitahu bahwa jika kekuatannya diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan kau akan mengajariku alkimia? Xiao Yan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, kamu harus memiliki douki dengan atribut api. Jadi, sebelum kamu menjadi seorang alkemis, kamu setidaknya harus menjadi seorang dousei dan mempelajari metode douki dengan atribut api. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan bertanya sambil tertawa, metode douki atribut api? Guru, karena aku muridmu, kamu seharusnya memberiku metode douki atribut api tingkat Tian. Mendengar itu, Yao Lao dengan marah memarahi Xiao Yan, benarkah? Apakah menurutmu metode douki tingkat Tian itu seperti kentang di dalam tanah? Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kakek, karena aku sudah menjadi muridmu, kau tidak mungkin membiarkanku masuk ke klanku untuk mencari metode douki? Metode douki atribut api teratas klan Xiao hanya level Huang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan menunjukkan betapa tertekannya dia. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak sopan, Yao Lao memutar matanya saat menyadari bahwa Xiao Yan tidak peduli untuk bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Karena kau muridku, aku tidak akan membiarkanmu berlatih metode-metode yang tidak bermutu. Metode-metode Tian Stage? Aku tidak memilikinya. Namun, aku punya metode yang jauh lebih kuat daripada metode Tian Stage biasa. Apakah kau ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi penuh konspirasi. Lebih kuat dari metode douki tahap Tian? Jantungnya berdetak cepat. Xiao Yan menelan ludah dan di matanya yang hitam pekat, terlihat sedikit harapan. Lalu, metode douki tingkat berapa ini? Level Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menegang. Suara geram terdengar di puncak gunung. Melihat wajah pemuda yang tertekuk itu, Yao Lao mulai tertawa. Mampu membuat Xiao Yan yang tenang menjadi marah, dia merasa bangga.
Apa yang aneh dengan metode Douqi itu? Melihat wajah Yao Lao yang penuh ejekan, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berevolusi. Mata Xiao Yan membelalak dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba mencari tanda bahwa Yao Lao berbohong, tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar metode Douqi yang dapat berevolusi. Apa yang kau tahu? Daratan Douqi sangat luas dan orang-orangnya aneh, dan banyak hal terjadi setiap saat. Dengan pikiranmu yang terbatas, kau bahkan belum pernah keluar dari Kekaisaran Jama. Ada banyak hal yang mustahil namun sebenarnya mungkin. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum berkata, lalu apakah kamu pernah mendengar tentang metode Douqi yang dapat berevolusi? Senyum Yao Lao menegang, karena tidak ada yang seperti ini, metode Douqi ini unik. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Yao Lao mengangguk dengan serius. Di dahi Xiao Yan, terlihat urat nadi. Dengan kedua tangannya terkepal erat, Xiao Yan mencoba menahan keinginannya untuk menghampiri dan meninju tetua itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana kau tahu itu bisa berevolusi? Begitulah penjelasannya pada metode Douqi. Benarkah ada metode Douqi seperti itu? Alisnya berkerut, Xiao Yan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah kau membiarkanku melihatnya? Melihat Xiao Yan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka, tetapi yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiao Yan. Sudahlah. Tidak ada gunanya jika kau melihatnya sekarang, jadi mengapa kau tidak menjadi Douze terlebih dahulu sebelum aku memberikannya padamu? Tangan Xiao Yan yang terulur berhenti sejenak dan setelah ujung mulutnya berkedut beberapa saat, dia mengucapkan 3 kata, kau kejam. Sambil tertawa riang, Yao Lao mengabaikan tatapan marah Xiao Yan dan berkata, misi kita saat ini adalah menaikkan Douqimu hingga 7 duan dalam waktu 1 tahun. Xiao Yan menekan rasa ingin tahu dan amarahnya terhadap metode Douqi dan bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana kamu akan melakukannya? Yao Lao berkata dengan wajah serius, ketika seseorang mulai melatih Douqi, fokus utamanya adalah membangun otot dan memperkuat jalur Qi internal sehingga mereka memiliki fondasi untuk mewujudkan Douqi di dalam tubuh mereka. Karena orang seusiamu memiliki jalur Qi internal yang lemah dan dapat dibentuk, kamu perlu menjalani proses pelatihan selangkah demi selangkah dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan latihanmu atau di masa depan ketika Douqimu menjadi lebih kuat. Jalur Qi internalmu tidak akan mampu menahan kekuatan Douqi yang mendorong melalui jalur tersebut dan jalur Qi-mu akan meledak yang akan menyebabkan kematianmu. Xiao Yan mengetahui hal ini sebagaimana Yao Lao karena selama 3 tahun ia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali, ia mencoba untuk memaksa memasukkan Douqi ke dalam tubuh Xiao Yan, tetapi setiap kali, pada detik-detik terakhir, ia akan berhenti sehingga Xiao Yan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kau berbeda. Fondasi internalmu sudah kokoh dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadianmu yang tegas, kau tidak pernah berhenti melatih Qi-mu. Oleh karena itu, fondasimu saat ini, aku dapat mengatakan bahwa itu hebat. Jadi kamu ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih Qi-ku? Seperti pil? Cukup banyak. Namun dengan ketangguhan jalur Qi Anda saat ini, Anda tidak akan mampu menahan kekuatan pil apapun yang melewati jalur Qi Anda. Bahkan bubuk pengumpul Qi yang sederhana pun tidak akan dapat Anda gunakan. Serbuk pengumpul Qi yang sederhana. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jama, bubuk pengumpul Qi akan dihargai sangat tinggi. Namun, bagi gurunya, bubuk pengumpul Qi ini menjadi hal yang paling sederhana. Perbedaan antara keduanya membuat Xiao Yan tercengang. Lalu apa rencanamu? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mengernyitkan alisnya. Karena pil terlalu ganas dan dapat melukai jalur Qi-mu, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, siapkan untukku 3 batang lengkap Purple Leafed Bluegrass, di mana semakin tua mereka, semakin baik. Juga, aku butuh 2 batang bone washing flower, usianya tidak masalah. Oh benar, aku juga butuh inti monster dengan atribut kayu level 1. Ini semua adalah material kelas rendah jadi kamu seharusnya bisa mendapatkannya. Seseorang datang, aku akan kembali kering.
Juga, jangan biarkan orang lain tahu tentang keberadaanku, termasuk keluarga terdekatmu. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tertegun dan melompat ke ring hitam. Ring itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang rumput biru berdaun ungu, 2 batang bunga pencuci tulang, inti monster atribut kayu. Kakek, apa kau yakin itu benar? Apa kau pikir aku ini seorang pangeran kerajaan? Semua ini, jika ditotal, harganya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menabung sampai-sampai aku tidak makan dan tidak pernah menghabiskan uang untuk barang-barang mewah, aku hanya punya 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti monster atribut kayu level 1. Xiao Yan menunjuk cincin yang tidak bergerak itu dan mengumpat. Itu masalahmu sendiri. Orang lain pasti menginginkan cairan bergiziku, tapi yang kuminta hanyalah agar kau mendapatkan uang untuk bahannya dan kau sudah menangis karenanya. Tawa mengejek Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sialan. Barang-barang yang dibuat oleh para alkemis hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Xiao Yan tertawa tak berdaya. Uang sakunya setiap bulan hanya 20 koin emas. Jumlah ini sama sekali tidak sedikit, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil yang normal selama setahun penuh. Namun, uang yang dimilikinya hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yao Lao. Inilah perbedaan antara para alkemis dan orang lain. Sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Sambil mendesah pelan, Xiao Yan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya kembali ke wajah tenangnya yang biasa. Menoleh ke arah jalan setapak di atas gunung, dia bisa melihat sosok ungu sedang mendaki gunung seperti roh.